Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saguci. Saya dari Kampus Institut Digital Bisnis Indonesia dengan nomor NIM 20101MM0054. Saya di sini akan menjelaskan tentang penolakan terhadap perubahan dalam organisasi. Ini saya mengambil contoh studi kasus PT PLN bahwa penerimaan informasi berkolerasi secara signifikan terhadap sikap penolakan pada perubahan. Koefisien kolerasi yang didapatkan adalah positif, yang berarti bahwa pada penelitian ini semakin banyak informasi yang didapatkan oleh karyawan mengenai restrukturisasi, maka semakin tinggi sikap penolakan pada perubahan. Sementara itu, pemahaman atas kondisi perusahaan ternyata tidak berkolerasi dengan sikap penolakan pada perubahan. Selanjutnya ada perubahan dalam organisasi. Restruktur yang terjadi di PT PLN tersebut sesungguhnya adalah hal yang biasa terjadi. Lingkungan di sekitar PLN akan senantiasa bergerak secara dinamis. Hal ini menuntut PT PLN untuk selalu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan tersebut. Bahwa penyebab utama dari restrukturisasi pada PT PLN terutama adalah perubahan lingkungan perusahaan yang krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Selanjutnya di sini ada penyebab penolakan pada perubahan. Sekelompok orang dalam organisasi yang merasa kedudukannya terancam dengan adanya perubahan, tentu saja akan berusaha mempertahankan status yang dinikmatinya dan berusaha untuk menolak perubahan. Selain itu, komunikasi yang salah atau sosialisasi yang berkurang intensif dapat mengakibatkan salah pengertian pada sebagian anggota organisasi, sehingga mereka menolak perubahan, aturan dan norma yang telah menjadi pegangan bagi orang atau kelompok tentu dalam organisasi dapat menjadi penghambat proses perubahan. Orang cenderung takut bahwa dengan adanya perubahan, maka akan dibuat aturan atau norma baru yang belum tentu sesuai dengan pandangan mereka. Selanjutnya di sini ada cara mengatasi penolakan terhadap perubahan. Pertama, pendidikan dan komunikasi. Cara ini hanya tepat dilakukan apabila sumber penolakan terhadap perubahan hanya terletak pada salah informasi atau karena komunikasi yang terdistorsi. Yang kedua, partisipasi. Perlu diperhatikan bahwa taktik partisipasi hanya tepat dijalankan apabila pihak-pihak yang diajak berpartisipasi memang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang berarti meningkatkan partisipasi semua orang hanya akan membuang-buang waktu. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Jika sumber penolakan terhadap perubahan adalah ketakutan dan keresahan akibat kurangnya keterampilan, maka bentuk dukungan seperti konseling, pelatihan untuk mendapatkan keterampilan yang baru dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan. Akan tetapi, cara ini memerlukan waktu yang lama, mahal, dan belum tentu membawa hasil. Keempat, negosiasi. Bila penolakan terhadap perubahan ini terjadi pada orang-orang kuat yang dimiliki kekuasaan besar dalam organisasi, maka dapat dilakukan negosiasi dengan imbalan tertentu. Sayangnya, cara ini mahal dan tidak mustahil orang-orang tersebut memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi yaitu upaya selubung untuk memengaruhi orang lain. Hal yang dilakukan adalah menggambarkan hal-hal yang menarik mengenai perubahan, tidak menyampaikan informasi yang mungkin meresahkan, atau menyebarkan desas-desus sedemikian rupa sehingga para anggota organisasi bersedia menerima perubahan. Kooptasi
yaitu taktik yang merupakan gabungan antara manipulasi dan partisipasi. Pemimpin kelompok yang menolak perubahan diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan pada proses perubahan dengan tujuan untuk memperoleh dukungan mereka. Keenam, yaitu paksaan. Taktik terakhir yang digunakan untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan yaitu memaksa semua orang untuk menerima perubahan dengan aplikasi ancaman atau kekuatan langsung terhadap para penolak perubahan. Pemaksaan ini dapat berupa pemindahan ke lokasi yang tidak menyenangkan atau penilaian kinerja yang negatif. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.